Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian hari Ahad yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau
dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban, yakni kajian setiap hari Ahad di Masjid Riyadul Muttaqin. Karena di antara manusia yang akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti, di antaranya dua golongan. Satu, orang yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, tapi dia tidak berangkat mencari ilmu. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu, tapi dia tidak mau memanfaatkan ilmu itu, mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah, atas izin Allah kita semua masih diberikan kesempatan usia sehingga bisa merasakan kenikmatan bulan mulia, yakni bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu kita juga wajib memuliakannya, karena Allah dan Rasulnya memuliakan bulan tersebut. Allah memuliakan bulan Rajab sampai-sampai Allah menetapkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, dan di antara yang diharamkan, maksudnya yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu di antara Allah memuliakan bulan Rajab. Baginda Rasul memuliakan bulan Rajab dengan sabdanya yang berbunyi, inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahra ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Sampai-sampai baginda Rasul mewariskan doa kepada kita apabila kita berjumpa dengan bulan Rajab, diantaranya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Doa dari baginda Nabi adalah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu doa dari baginda Nabi. Supaya gampang dihafal oleh umat, makanya oleh ulama dinadomkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami keberkahan bulan Rajab, juga berkah bulan Sya'ban, keberkahan bulan Rajab, juga berkah bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dhunubana wa balighna Ramadhan wa hasil maqsidana. Sampaikan usia kami pada Ramadan, bulan yang suci, dan mampuhkan diri kami untuk berbakti ya Ilahi, dan mampuhkan diri kami untuk berbakti ya Ilahi. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dhunubana wa balighna Ramadhan wa hasil maqsidana, dan ampuni segala dosa kami makhluk-Mu yang hina, yang selalu berbuat dosa. Ampunilah dosa hamba yang selalu berbuat dosa. Ampunilah dosa hamba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dhunubana
ذنوبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا dan hasilkan maksud kami dengan ridhamu ilahi. Selamatkan diri kami dari siksa-Mu ya Rabbi. Selamatkan diri kami dari siksa-Mu ya Rabbi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa balighna Ramadan wa hasil maqsidana. Tuh doa dari baginda Nabi ketika berjumpa dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab bulan mulia karena di bulan Rajab adalah bulan terjadi peristiwa yang disebut peristiwa apa Bu? Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa? Tanggal berapa terjadinya Isra Mi'raj? 27 apa? Cacak-cacak tiap tahun diperingati Isra Mi'raj anggar hilapnya. Dina tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur Kangjeng Nabi teh disaur nurut kaol anu masyhur dipapaku malaikat nyandak burok nu kasebat lumpatna teh cara kilat tunggangan Nabi angkat. Tanggal 27 Rajab pada tahun 11 setelah diangkat jadi Nabi, usia Nabi 51 tahun bertepatan dengan 622 Masehi. Baginda Rasul diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Isra wal Mi'raj disebut kejadian khawarikun lil adat. Apa khawarikun lil adat ya Bu? Khawarikun lil adat itu adalah suatu kejadian yang di luar nalar manusia, yang di luar kebiasaan manusia. Disebut khawarikun lil adat dina tauhid. Kenapa memangnya? Karena memang perjalanan Isra wal Mi'raj di luar nalar manusia.
Baginda Rasul diisrokan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus beliau mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh. Itu konon ada yang berpendapat berangkat pada Isya, waktu Isya, pulang sebelum subuh. Makanya awal sholat yang dikerjakan oleh baginda Nabi adalah sholat subuh. Ada yang bilang cuman 3 jam, ada yang bilang cuman 1 jam, ada lagi yang bilang tempat tidur baginda Nabi masih hangat. Baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pulang lagi tempat tidurnya masih hangat. Sedangkan menurut kebiasaan pada waktu itu, antara perjalanan Mekah Palestina ditempuh dengan naik unta itu 1 kali berangkat 1 bulan. Jadi kalau PPT 2 bulan. Apalagi sampai Sidratul Muntaha. Astronot pun gak nyampe Sidratul Muntaha, cuman nyampe bulan berbulan-bulan. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha hanya hitungan jam. Berarti di luar kebiasaan manusia. Disebutlah khawarikun lil adat dalam ilmu tauhid. Jadi khawarikun lil adat ada. Seperti adat kebiasaan kalau dibakar oleh api itu pasti kebakar. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Namrud, keluar dari perapian, keluar dari pembakaran, bukannya angus, tapi malah baginda Nabi Ibrahim kedinginan. Nah, itu teh di luar nalar manusia. Atau misalkan kebiasaan manusia makan teh cuman 1 piring sekali makan. Ini 10 piring, ternyata berarti di luar kebiasaan manusia, rewog eta. Gitu. Nah, jadi di bulan Rajab ini adalah bulan yang terjadi suatu kejadian yang di luar nalar manusia. Makanya baginda Rasul menyebut bulan Rajab itu bulannya Allah. Kenapa? Karena kejadian Isra wal Mi'raj itu mutlak ayatim min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, membuktikan bahwa Allah mempunyai sifat kudrat dan iradat. Apabila Allah telah mengkudratkan, apabila Allah telah mengirodatkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah Allah. Gitu, Bu. Nah, oleh-oleh dari Isra Mi'raj adalah sholat. Yang mana asalnya sholat itu berapa waktu? 50 waktu. Atas usulan siapa menjadi 5 waktu? Ayo. Atas usulan Nabi Musa alaihi salam, ketika baginda Rasul pulang dari Sidratul Muntaha, nyampe langit ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, singkat cerita Nabi Musa yang mengusulkan minta dikurangi lagi. Yang 5 waktu aja udah susah, apalagi 50 waktu. Nah, sholat adalah, ya masuk ke sini, ke materi lanjutan kemarin, salah satu rukun Islam yang ke-5. Jadi pertama kemarin syahadat, kan kalau bikin rumah teh dinding dulu, pondasi dulu. Pondasi dulu. Kalau sudah ada pondasi tapi dindingnya belum ada, jadi rumah enggak? Enggak. Pondasinya aja, dindingnya aja enggak ada ventilasi, enggak ada atapnya, disebut rumah enggak? Disebut, Bu, namina teh rangkai imah can anggeus. Jadi kalau orang Islam cuma syahadat doang, nggak sholat, berarti itu bagaikan pondasi yang belum dibangun apa-apa.
Makanya Rasul mengibaratkan bunyal Islam ala khamsin. Islam diibaratkan bangunan. Pertama, kuatkan dulu akidah. Jadi sebelum diparentah salat diparentahlah bertauhid. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Budu di sana maksudnya isinya adalah diperintah untuk bertauhid, bukan ibadah. Karena kalimatnya ya ayyuhan nasu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu baru itu ibadah. Bertauhidlah kalian kepada Tuhan kalian. Artinya syahadat dulu dikuatkan. Makanya ulama mengajarkan awal wajibin alal insani ma'rifatun illahi bistiqoni. Yang pertama yang wajib kepada manusia adalah mengetahui Allah. Ma'rifat kepada Allah. Maknanya asyhadu alla ilaha illallah yang kemarin. Setelah itu lalu sholat. Nah, bertepatan dengan Isra Mi'raj, pas di sini rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat itu ada sholat menurut bahasa, ada sholat menurut syara atau istilah agama. Kade, kalau orang bagus sholatnya, rizkinya pun akan bagus. Jadi sholat itu barometer segalanya. Kalau rezeki kita seret, berarti sholat kita butut. Jadi kalau rezeki kita seret, berarti sholatnya butut. Kalau rezeki kita mudah, tapi sholatnya butut, etama ihanah atau istijraj. Tapi kalau sholat kita baik, rezekinya baik, itu mah barokah. Wah, cenah teu kudu salat gitu Pak RW. Urang gitu salat gampang duit teh eta mah. Hati-hati itu teh namana teh tiasa ihanah, tiasa istijraj. Ku Allah sengaja diwowoi ku harta ngarah hilap ka Allah ke disiksaan disakalikeun. Dua salat. Salat menurut syara, salat menurut bahasa di dalam kitab Bajuri as-salatu ay ad-du'a au az-zikra. Jadi salat menurut bahasa umum, as-salatu hiya ad-du'a au az-zikra. Salat itu ialah sekedar berdoa dan sekedar zikir. Kenapa? Karena di dalam sholat bacaannya bacaan doa dan zikir leres teu. Makanya kan tos bu aya faham. Teu kudu sholat baru. Cukup we eling. Gitu. Bujang asal eling we ka Allah udah teu kudu sholat. Aya. Tapi mau disebutkan lembur namanya. Aya kapun. Itu kedah anu penting mah la ilaha illallah la ilaha illallah eling tak ka Allah teu kudu salat. Karena salat itu sekedar dzikir. Gitu. Gitu Pak Haji Patomo. Janten asal eling teu kudu salat. Lamun kitu Kangjeng Rasul lebih ulah salatnya. Itu tah. Hati-hati. Yang kedua, salat menurut syara atau istilah agama. Jadi kalau salat menurut bahasa mah ad-du'a ay az-zikra, sekedar berdoa dan kadar-kadar dizikirkan seperti ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la itu zikir. Salat menurut istilah atau syara agama aqwalun wa af'alun. Udah padahal itu waktu hadis kedua. Duka hilap deui, duka hilap keneh. Aqwalun wa af'alun.
Aqwalun wa af'alun. Aqwalun wa af'alun. Terus muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Atasnya apa eronya? Jadi kalau santri mah gini Bu, supaya hafal. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Gitu. Nggak kekejar. Aqwalun wa af'alun aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Aqwalun wa af'alun, mangga. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kalau bahasa santri artinya gini, pirang-pirang ucapan, pirang-pirang pagawean anu dimimitian kumaca Allahu Akbar, anu ditungtungan kumaca aweh salam. Gitu cenah di pasantren begitu Pak RW. Artinya setiap ucapan, setiap perbuatan, ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Artinya setiap ucapan, setiap perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, itu sholat menurut syara agama atau istilah. Setiap ucapan, setiap perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Nah, di Quran mah nggak ada kalimat kayak gitu. Di Quran mah aqimus sholah, adegan sholat, udah. Kita tidak tahu sholat itu yang kayak gimana. Dari Quran turun ke hadis. Kata hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Dari Quran ke yang lihat sholat Rasul siapa? Para sahabat. Makanya para sahabat ada kana Rasulullah SAW ketika Rasul sholat begini. Nah, karena umat akhir zaman akan payah
mayoritas, tidak semua. Untuk menghafal hadis-hadisnya tentang sholat, jangan semuanya. Turunlah para ulama dari baginda Nabi ke para sahabat, dari para sahabat ke tabiin, Jadi sahabat mengajarkan ke tabiin siapa? Syekh Imam Malik, Syekh Imam Syafi'i, Syekh Imam Abu Hanifah, Syekh Imam Ahmad bin Hambal diantaranya. Dari tabi'in di masa Syekh Imam Syafi'i, Syekh Imam Maliki, Syekh Imam Abu Hanifah, nggak ada hadis riwayat Bukhari Muslim, nggak ada, karena belum lahir beliau-beliau. Karena Syekh Imam Bukhari, Syekh Imam Muslim berguru kepada Syekh Ahmad bin Hambal, muridnya Syekh Imam Syafi'i. Jadi nggak ada di dalam kitab Al-Rawahu Bukhari, Rawahu Muslim, nggak ada karena belum lahir. Dari Syekh Imam Syafi'i turun ke siapa? Ke tabi'in diantaranya Syekh Imam Bukhari, Syekh Imam Muslim, Syekh Imam Ibnu Majah, Syekh Imam Nasai, Syekh Imam Tirmidzi, Syekh Imam Ahmad. Para perawi hadis dibagilah. Ada ulama-ulama hadis disebut rizalul hadis. Ada ulama-ulama yang fokus ke Quran, ahli tafsir Quran. Dari sananya mah nggak ada ahli ini ahli ini. Nah kesininya lagi, semakin kesini untuk mempermudah umat akhir zaman, ada ulama fikih, ada ulama tauhid, ada ulama tasawuf, ada ulama ilmu alat, ada ulama ilmu mantek diantaranya, gitu. Ilmu nahu sorob, ilmu hadis. Nah kesininya dibagi-bagi, makanya terjadilah ilmu agama teh jadi 12 pan, mengkerucutnya ke sana Quran dan hadis. Supaya enteng, sok da ibu-ibu semuanya juga Bu, dari mulai rukun pertama sampai rukun terakhir, kita hadisnya teu apal. Matakan tuturut muning weh ka ulama. Lahirlah namanya untuk mempermudah umat Islam. Lahirlah ke sini kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Imam Salim bin Sumer. Di dalam kitab Safinatun Najah ada yang namanya syarat sah salat. Ada yang namanya rukun salat. Ada yang namanya yang membatalkan salat. Itu semua mengerucutnya ke kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat, salatlah kalian sebagaimana lihat aku salat. Yang lihat salatnya Rasul, para sahabat. Dari sahabat diberitakan ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke ulama, lahirlah kitab-kitab tentang salat. Gitu. Nah, kesananya untuk mengikuti sallu kama ra'aitumuni usolli, walaupun pada hakikatnya kita nggak akan pernah nyampe sholat kita seperti baginda Rasul. Gitu. Dikasih khusus ilmu sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada yang membatalkan sholat, ada adab sholat. Makanya lahirlah konsekuensi ibadah itu ada 3. 1 sah, kategori ibadah teh 1 sah. 2 makbul atau diterima. 3 mabrur, hasil daripada sholat itu. Itu Bu. Ketiga ini yang kita bisa meraih derajat sholat makbul dan mabrur kalau yang 4 tadi ada. Apa? Syarat sah sholatnya terpenuhi, rukun sholatnya terpenuhi, yang membatalkan sholatnya dijauhi, adab sholatnya diamalkan. Hati-hati.
Ibadah tuh ada sah, ada makbul. Sah belum tentu makbul, atau sah belum tentu diterima. Diterima pasti sah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan yang sholat aja masuk neraka, betul? Apa ayatnya? Apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang suka sholat. Nu sholat wae cilaka sokomo nutara sholat. Hati-hati, nusok sholat oge bakal kacana ka neraka lamun di keluargana aya nutara sholat ku urang diantep. Ibu rajin sholat, rajin ke pengajian, budak teu sholat diantepkeun, nah ibu bakal digiring ka neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang sholat aja masuk neraka, apalagi yang tidak sholat. Kata Allah, kalimat-kalimat nanti ayeuna mah teh nutara sholat nyantai-nyantai saja, damang-damang saja, ya. Teu sholat ge cuek we. Dititah sholat ku batur, diajak sholat ku batur, sok we ti heula kagok. Diajak di papatahan, dikasih tahu tentang sholat, jawabnya amaluna amalukum aja, amal kamu buat kamu, amal saya buat saya, gitu sekarang mah. Gitu. Jadi sekarang mah sudah alam jababiro, orang diajak kebaikan teh bukannya berterima kasih dan mengikuti, tapi malah mengejek. Sok alim lah, sok inilah, tapi nanti di akhirat akan terasa. Mereka akan ngomong yang tidak suka sholat. Ketika Allah nanya, ketika orang-orang surga nanya, masalakakum fi syaqar? Kenapa kalian masuk ke dalam neraka syaqar? Jawab mereka, lam naku minal musallin. Kami semua tidak termasuk golongan orang-orang yang suka sholat. Kata bisi culak cileuk ka mana ieu balad urang? Oh, tara sholat. Sanes tara ka masjid belum tentu tara sholat. Ngan ieu mah tara sholat. Ya. Yang enggak sholat neraka, yang suka sholat ge neraka. Makanya jangan mentang-mentang rajin sholat asa tos ngapling jadi ahli surga, belum tentu. Sahanu terang jantan sababna ibu-ibu bapak-bapak lebet ka surga teh gara-gara ngaos malam Ahad, dinten Ahad. Gara-gara ngaji dinten Ahad istiqomah jadi asup ka surga. Siapa tahu kayak gitu. Da jaminan surga mah enggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kata Syekh Maimun Zubair, jangan terlalu bangga kalian dengan amal ibadah kalian, karena belum tentu amal ibadah kalian membawa kalian ke surga. Siapa tahu kalian ke surga gara-gara kalian menyelamatkan seekor semut yang mau masuk air, diselamatkan. Sahanu terang ibu lebet ke surga gara-gara nyebor tanaman di payunan bumi. Sahanu terang ibu-ibu lebet ke surga gara-gara nyapu halaman di jalan. Sore yang indah dari ujung Cibolang sampai sini misalkan disapuan Pak RW atau aduh jalan bersih wargana hidang. Amal ibadah bukan sholat aja, nyapuin jalan juga. Kan konsep Islam teh apa pangintennya hadisna anadopatu minal. Kebersihan sebagian daripada. Nah, berarti kalau di jalan ada sampah teh sapuin, kan kebersihan sebagian daripada iman amalkeun. Ya minimalna gang masing-masing lah. Ulah kedah saur Pak RW teh. Bapak-bapak warga RW 15 ayeuna kerja bakti da jukut ngaya jamrung. Non margina wargana teu hidang kedah dikeprak-keprak. Itu Bu, ya. Jantan sholat heula. Sholat itu adalah roisul amal.
Sholat itu adalah pangkal kesuksesan. Kenapa? Karena di dalam sholat semuanya ada. Jadi kalau kehidupan kita masih begitu-begitu aja, berarti sholatnya kita masih begitu-begitu aja. Ada peribahasa kan? Ruku sujudnya terburu-buru, permintaannya beribu-ribu, mana mungkin dikasih. Sholatnya biasa-biasa aja, tapi permintaannya luar, nggak ada tahu malu, gitu, ya. Itu diantaranya. Makanya sholat itu, karena sholat itu adalah amaliyah ibadah yang lebih utama daripada yang lainnya. Kenapa disebut lebih utama? Karena ibadah-ibadah yang lain Allah memerintahkan kepada hambanya hak cukup dengan menyuruh malaikat Jibril. Betul. Allah memerintahkan puasa, Allah turunkan ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril menurunkan wahyu tentang zakat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah mutus malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat kepada baginda Rasul. Di antaranya Ali Imran 79. Walillahi 'alan nasi hijjul baita, kalau nggak salah tuh ayatnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baita manis tata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah mau memerintahkan ibadah sholat, Allah ngutus malaikat Jibril untuk membawa langsung baginda Rasul. Tempatnya juga jauh, bukan di dunia, tapi keluar langit ketujuh sampai melewati beberapa alam, juga melalui proses-proses yang tidak mudah. Makanya urang sholat satu acan sholat kedah abdas heula. Baginda Rasul satu acan Isra, beliau dibelah dulu dadanya. Di dalam kitab Bainama dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran titik darah hitam. Kan di dalam hati kita itu, di dalam hati manusia itu ada titik darah hitam, tempat mijahna setan. Jadi wajar punten sanes maksud abdi pedah nyebat setan ngali ka ibu-ibu sanes maksud kitunya. Tempat mijahna setan, makanya wajar lamun ka pangaosan karena kebaikan itu setan sangat-sangat hebat menggodanya. Kau mau hujan, udah mau hujan tiris, malas. Karena diantaranya setan itu sibuk ketika hamba Allah melaksanakan dua perkara. Satu ketika mencari ilmu, yang kedua ketika bersedekah. Jadi kalau kepada orang mencari ilmu, setan amat sangat bekerja keras untuk menggagalkan hamba Allah yang mau mencari ilmu. Makanya para pencari ilmu adalah orang-orang yang mulia di antara yang mulia. Pernah suatu hari baginda Nabi mendatangi sebuah masjid. Di masjid itu ada dua majelis PRW. Nu hiji majelis zikir, nu hiji majelis ilmu. Baginda Rasul calikna di mana? Di majelis ilmu. Baginda Rasul calikna di majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu lebih utama daripada majelis zikir. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu, maka dengan ilmu itulah akan memperbaiki tata cara zikir. Gitu. Salat juga akan baik kalau dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, salatnya nggak akan baik. Ya masuk kategori tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum
ang salatihim saun di sana teh dua. Satu, menunda-nunda waktu salat tanpa uzur. Yang kedua, melalaikan ilmu tentang salat. Kalimatnya teu kudu ngaji ilmu salat da Allah mah uninga kitu. Itu setan teh. Dajjal alam kiwari jiga heures padahal lepat eta teh jampe ngedul ngaji. Jampe ngedul ngaji teh. Da abdi mah sanes teu hoyong pangaosan teh. Itu teh ini teh. Eta teh godaan setan. Wah nu penting mah teu ngaji, nu penting mah hate we cenah kitu. Eta jampe gandul ngaji teh. Ini justru hatena goreng. Padahal Rasul, betul enggak? Kan Rasul memerintahkan kepada kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Diwajibkan mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan dari mulai dieyong sampai liang lahat. Kalau masih belum mati, masih dituntut kewajiban menuntut. Jadi batasan menuntut ilmu itu kapan? Mati. Jadi kalau manusia yang sudah tidak mau mencari ilmu, berarti dia sudah mati. Betul. Kata siapa? Kata bumi ini. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Ibu, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan bahwa bumi yang kita injak ini menganggap manusia-manusia yang tidak mau mencari ilmu itu adalah bangkai hidup. Sampai bumi ini mengancam, silahkan sekarang kalian injak-injak punggungku, tapi tunggu ketika kalian masuk perutku, bagian aku menginjak kalian. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi bumi tidak ridho diinjak oleh manusia-manusia yang tidak mau mencari ilmu. Makanya alhamdulillah di sini ada pengajian itu diantaranya. Itu tah. Kenapa? Karena apabila kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan semua amalan itu tanpa ilmu, karena di sini semuanya harus dilaksanakan Pak RW. Tidak sah syahadatnya kalau tidak sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak zakat. Jadi Islam di sini yang termasuk rukun Islam di sini semuanya harus dilaksanakan karena diatapkannya kalau kata santri mah. Di atap kena teh kuwau huruf atap nanti kan di dia ke Pak RW wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hizul baiti man istata'a ilai wa hizul baiti wa sauma ramadhana. Jadi di atap kena teh kuwau wow saur santri mah di mana-mana kalimat dihijikeun kuwau maknana teh lil jam'i hartosna kedah kempal sadayana. Jadi tesah Islam lah lamun teu salat. Tesah Islamna lamun teu salat, tesah Islamna lamun teu puasa. Walaupun syahadatna tarik tapi teu salat, bohong syahadatna. Tesah Islamna lamun teu haji, tesah Islamna lamun teu saum. Wah, saur ibu-ibu teh. Palebah puasa oke, palebah sholat hayu, palebah zakat insyaallah osoklah sedekah ke masjid. Ngan ieu palebah haji. Tidak semuanya orang mampu melaksanakan ibadah haji. Di sana baginda Rasul ngasih kebijakan. Kalau kita belum mampu ke tanah suci, kalau kita belum mampu ke tanah suci, maka ciumlah pipi suami. Mencium pipi suami yang pulang kerja sebelah kanan pahalanya sama dengan sama dengan ibadah haji. Tuh. Mencium pipi yang kiri suami teh Pak Erwin wih tak cium. Itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Mencium kening suami pulang Jumatan
itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Barang siapa yang mencium hajar aswad maka 70 dosa kecil diampuni oleh Allah. Gampang, ciuman we tarang caroge setiap hari. Kan mencium kening suami teh sama dengan mencium hajar aswad. Ciuman we kening suami, nyium hajar aswad can mampus caroge nu aya di bumi. Ketika mencium hajar aswad maka 70 dosa kecil itu diampuni gitu. Jadi kalau teteh mencium kening Pak Erwin sehari 1 kali, berarti sehari teh 70 dosa kecil. Gitu. Nah, sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan ibadah Ramadan tidak akan sah kalau tidak memakai ilmu. Makanya harus pakai ilmu. Saur ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin yumalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saban jalma ibadah tejeng ilmuna, amalna teh ditolak teu ditarima. Ibadah tanpa ilmu mudabdabun bainas samawati wal ard. Di antaranya sekarang ilmu salat weh. Syarat sah salatnya ada 8. Ya. Kan we dianyuk we raha deui we teu tamat mah Pak Rod mah tamat. Ieu mah bil barkah rojaban we. Kita hasil rojaban teh meningkat amal ibadah di antaranya kualitas salat. Karena amal yang pertama dihisab oleh Allah, awalu ma yuhasabul indal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Ida saluhat sairu amalihi wa ida fasadat sairu amalihi. Amal yang pertama yang dihisab oleh Allah bagi hambanya itu adalah sholat. Jikalau baik sholatnya, baik semuanya. Salah sholatnya, salah semua. Syarat sah sholatnya ada 8, Bu. 1, Islam. Makanya teu sah orang kafir sholat. Bahkan haram lebet ka masjid oge. Jangan dekat-dekat orang kafir ke masjid. 1 sholat. 1 Islam. 1 Islam. 2 bersih dari 2 hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Satu Islam. 2 bersih dari hadas besar dan hadas besar itu apa, Bu? Hadas besar apa? Ma'aujabal gusla. Hadas besar teh adalah perkara yang nu ngawajibkeun kana adus, itu hadas besar. Haid, nifas, melahirkan, ada berapa? Yang termasuk hadas besar ada berapa? Yang mewajibkan adus ada berapa? Yang mewajibkan adus teh di dalam Sapinah mah mujibatul gusli sittatun. Yang mewajibkan adus atau mandi besar itu ada 6. 1 ilajul hasafati fil farji, ngasupkeun hasapah kana farji. Terang hasapah. Naon hasapah teh? Hasapah teh helmna, Bu. Ari hasapah teh helmna upami batang nama namina zakar. Jadi hasapah teh helmna pami batangna itu zakar. Nah, ketika hasapah masuk ke dalam parji, walaupun belum keluar air mani, itu sudah wajib adus. Bilih ibu-ibu, lain masih
tapi tenanawan dak wajib hafal kita. Wajib hafal udah pada gede. Hiji ngasupkeun hasapah kana parji bari keluar cai maneh bete keluar hasapah tos lebat misalkan teh ruas dicabut deui tetap wajib adus. Nu kadua keluar cai mani nu ngawajibkeun adus teh. Nu katilu head, nu kaopat nipas, nu kalima melahirkan. Jadi yang sudah melahirkan wajib adus itu teh. Nu melahirkan teh wajib adus. Nu kagenepna maot, ari maot mah sanes adus diadusan. Jadi maot mah diadusan, gak teu aya nu maot adus nyalira. Sugan aya nu maot ibak nyalira. Tapi aya kapungkur Pak RW. Aya kapungkur namina ulama besar, namina Syekhuna Al-Mukarram Al-Maghfurah, masyhur disebat Eyang Qobul di Cantilan, di mana teh Buni Buana. Saya suka jarak ke sana. Itu mah sebelum wafatnya dia mandi sendiri. Mandi sendiri, ngapanin sendiri. Ulama besar. Itu aya selain ulama besar. Janten ulama terus uninga pi mawa teu nana. Kitu diantawisna. Jadi anu ngawajibkeun kana mandi besar teh ada 6. Satu, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Yang kedua, keluar cai mani, nu katilu head, nu kaopat nipas, nu kalima ngalahirkeun, nu kagenep mah maot. Nomor ketiga dari syarat sah salat itu adalah bersih pakaian, badan dan tempat dari najis. Bersih pakaian, badan dan tempat dari najis. Makana hati-hati pilih dina angwan teh, dina pesak angwan teh aya bangke sireum. Kita nggak tahu terus sholat. Di pesak kita ada bangke semut. Nah, maka sholat kita tidak sah karena sholat kita bawa bangke semut. Gitu Bu. Kedah hati-hati kedah apik. Nuka nomor 10 Bu. Nomor 4. Nomor 4 tina syarat sah salat teh masuk waktu salat. Jadi sah salatna sok sanaos getol. Misalkan rajin teuing lohor jam 12.08 menit, nah, setengah 12 tos salat lohor teu sah. Nomor 5, menghadap kiblat. Nomor 5, menghadap kiblat. Nomor 6, tahu rukun-rukunnya sholat. Nomor 6, tahu rukun-rukunnya sholat. Yang 17 rukun sholatnya nanti dilanjutin. Nomor 7, jangan meyakini yang wajib jadi sunnah atau sebaliknya. Nu kamari basa hari Jumat berdebat dina masalah doa iftitah, padahal doa iftitah sunat ger diparabutkeun. Nah si eta mah Allahumma ba'id baini, nah si eta mah Allahu akbar kabiro. Padahal Allahumma ba'id baini doa iftitah, Allahu akbar kabiro doa iftitah. Bari doa iftitah mah kategorinya cuman sunnah. Apabila kita meyakini doa iftitah itu hukumnya wajib, rukun, termasuk rukun sholat, maka sholat kita tidak sah. Karena kita meyakini yang sunnah jadi wajib. Betul. Yang ke-8, menjauhi yang membatalkan sholat.
Di antara nu ngabatalkeun salat teh di antawisna teh usik 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 batal salatnya. Kita atul gagaro 3 kali usik batal. Nah, gitu ya. Itu Bu. Jadi syarat salat teh ada 8. 1 Islam, 2 bersih dari hadas besar dan hadas kecil, 3 bersih pakaian, badan dan tempat dari najis, 4 masuk waktu sholat, 5 menghadap kiblat, 6 tahu rukun-rukunnya sholat, 7 jangan meyakini yang wajib atau rukun jadi sunnah atau sebaliknya, ke-8 menjauhi yang membatalkan sholat. Eta teh namanya rukun sholat. Jadi sholat teh 1 syarat sah sholat, yang kedua rukun sholat, yang ketiga mengetahui yang membatalkan sholat, yang keempat adab sholat. Luncat we karena adab sholat, heulaanan itu Bu, heulaanan. Pak, ketika ada yang minta sama bapak tapi dengan tidak sopan, akan dikasih enggak? Ibu ka bapak bupati bikin proposal dari RW 15. Terus ibu pakai daster ke bupati. Kira-kira sama bapak bupati diterima enggak? Bujeng-bujeng ku bupati nemel dugi kana pager ge, ibu mau apa? Mau ngasihin proposal ke bupati minta bantuan untuk kegiatan di komplek kami, pakai daster mau di aku. Eta teh kepada siapa? Kepada bupati saja harus dengan pakaian rapih, betul. Menyaka Allah asal-asalan. Gitu sekarang. Nggak apa-apa pakaian mah, yang penting mah hati. Iya itu teh fahkum bidhawahir wala tahkum bisyarair. Karena dohir adalah gambaran hati. Hati Anda tidak sopan kepada Allah ketika Anda sholat asal-asalan pakaiannya dengan Allah. Badai kauleman wantun nganggo daster. Padahal badai mayunan sada, badai mayunan jalmi bari mung sakedap. Tibang sasalaman teras tuang, teras uwih deui. Dangdosna 2 jam. Badai angkat lohor pan jam 10 tos siap-siap, leres. Acuk tos diistrika, leres teh Bu. Padahal angkat nanti jam 1, di jam 10 kene siap-siap nanti. Ngistrikaan hula acu, betul. Mandi dulu, pakai parfum dan sebagainya. Gitunya berangkat, mau menghadap siapa? Manusia. Kenapa? Ketika berhadapan dengan manusia sedemikian rupa kita lakukan. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan Allah berani memakai pakaian seadanya? Makanya hukumnya makruh Pak. Kalau sholat pakai kaos, sholat pakai jin. Bahkan ulama dulu mah keras, pakai jin tuh haram sholatnya. Karena nuturkan Yahudi. Sekarang wah pakaian mah teh masal nu penting mah hate. Hei, dohir itu ngagambarkeun hate. Hate pakaianna seperti kitu berarti Anda hatena teu sopan ka Gusti Allah. Gitu. Ya minimalna seperti santri kieu lah. Kita tuh mau menghadap Allah. Baginda Rasul saja ketika mau menghadap Allah, ketika mau si Isra Mi'raj, Baginda Rasul dibelah dadanya, dikasih ilmu hatinya, dikasih hilim, dikasih hikmah. Itu Pak. Hati-hati nantinya
dalam kategori ilmu tauhid, kalau dalam fikih mah sah-sah saja. Bapak-bapak, nih anak-anak santri laki-laki, sholat pakai kaos, bukan kaos itu, kaos sangsang lah, pakai celana sontog, asal menutup aurat, pusar dan lutut, sah sholat. Tapi nggak diterima. Kenapa? Karena tidak sopan. Sah sholatnya mah, tapi nggak diterima karena tidak sopan. Seperti ibu-ibu wudu ke masjid pakai senal harga 500.000. Pas di masjid ada senal jepit, nggak punya ibu siapa? Dipakailah senal jepit itu karena senal ibu mah mahal, harganya 500.000. Karena nggak boleh kena air, namanya juga senal mahal. Pakailah senal jepit, dan senal jepit mah murah, cuman nggak tahu punya ibu siapa, dipakai sama ibu teh, wudu ke sana, datang ke sini, sholat, sah wudunya, sah sholatnya, sah, diterima tidak? Kenapa? Karena perjalanan ibu dari mulai wudu itu sudah melaksanakan pengharaman. Karena memakai sendal orang lain tanpa izin namanya gasab. Di dalam kitab Sulam Taufik, al-ghasbu haramun, gasab itu haram. Jadi ketika ibu wudu pakai sendal orang lain tanpa izin yang punya, berarti perjalanan ibu dari langkah pertama sampai nyampe ke tempat wudu itu haram semua. Ya, eta adab di antawisna. Jadi adab sholat. Adab sholat, karena baginda Rasul nggak pernah ngasih contoh sholat pakai kaos. Baginda Rasul selalu sholat lengkap, dari mulai tutup kepala sampai ke bawah. Jadi di jubah teh sanes nurutan urang Arab sanes. Gaduh jubah disimpen we, nah teu dianggo isin bilih disabatkeun Pak Haji, ria atau teh. Anggo engke bisi ngadakwa pakai sholat. Oh cenah bisi pajarkeun nurutan urang Arab. Nah, itulah manusia. Makanya segala sesuatu teh harus karena Allah. Jadi baik disebutkan urang Arab, baik disebutkan kardun, terserah orang bilang apa. Yang penting kita mah memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah gitu Bu. Gaduh sorban disimpen we. Nah tadi angge sorban isin bila disebutkan Pak Ustad, can-can ge acan geus isin. Di dalam kitab Tanqul Qaul kalau nggak salah, nih salat punten ya ka bapak-bapak ieu da ibu-ibu mau di kopiahnya punya, mau di sorban. Salat yang pakai kopiah 1 rakaat ya, itu lebih utama daripada yang nggak pakai kopiah 70 rakaat. Salat yang pakai kopiah, pakai sorban 1 rakaat itu lebih utama daripada salat yang pakai kopiah saja nggak pakai sorban 70 rakaat. Karena salat yang pakai sorban itu mengikuti contohnya para malaikat. Makanya Bu, saya dikasih ajaran sama guru saya pernah ngaji di Wanantara. Kalau di Wanantara mah kalau sholat nggak pakai sorban dikeluarin lagi Pak. Kedah ngange sorban walaupun anduk kasarnya. Kenapa? Mengejar padilah itu. Nah juga sholat yang sudah berkeluarga 2 rakaat itu lebih bagus daripada yang belum keluarga 70 rakaat. Gitu ya. Motivasi supaya teh kawin. Gitu ya. Itu diantaranya. Kembali lagi. Jadi sekali lagi sekarang mah syarat sah salat aja dululah, bab salat aja. Kalau zakat gampang, ibadah haji pun itu fardu kifayah ya buat kita mah. Tapi kalau yang mau melaksanakan ibadah haji itu hukumnya fardu ain. Nah, tapi yang penting sholat aja. Yang terakhir adalah puasa Ramadan. Nah, intinya jagalah sholat kita dengan mempelajari ilmunya sholat. Ilmu sah sholat
ilmu diterima sholat dan ilmu ada hasil dari sholat. Makanya ada istilah perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau hidup kita belum baik berarti sholat kita belum. Gitu aja. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita semua bisa menjaga kualitas sholat kita. Akhirnya kesimpulan dari pengajian ini terakhir, tapi nanti nggak akan dulu dilanjutin ke hadis keempat ya, melanjutkan bab sholat, rukun sholat sama yang membatalkan sholat. Jadi harus tuntas. Harus tuntas. Kenapa? Karena kelak di akhirat apabila di dalam bab sholat ini tidak lengkap, nanti saya takut dituntut di akhirat. Karena Pak RW, ibu-ibu sadayana di mana sholat nalepat kan bakal dituntut abdi. Kan bakal dituntut abdi. Non margina teu ngajarkeun urusan sholat. Karena hukum mempelajari ilmu yang akan dipakai itu hukumnya fardu ain. Gitu. Ilmu hal itu fardu ain di dalam taklimul muta'alim. Kalau misalkan nih ilmu haji buat kita fardu kifayah. Tapi kalau kita sudah mau melaksanakan berniat ibadah haji itu jadinya fardu ain. Nah, tapi yang paling wajib di sini adalah sholat. Makanya kedah tuntas ilmu sholat. Dan insyaallah bab hadis katilu matamat janten rukun Islam itu adalah kandungan dari keimanan dan realisasi iman. Keimanannya asyhadu alla ilaha illallah, kita harus beriman kepada Allah dan kepada baginda Rasul. Realisasi amalnya salat, zakat, puasa, ibadah haji. Nah, iman itu ada 77 cabang, nanti aja itu malah. Yang penting mah ini dulu aja. Jadi terakhir bahwa pondasi agama itu, pondasi Islam itu ada 5 unsur. 1, sahadat bagaikan pondasinya. Yang kedua, sholat bagaikan dindingnya. Yang ketiga, zakat bagaikan ventilasinya. Yang keempat, ibadah haji bagaikan atapnya. Yang kelima, puasa laksana benteng. Ketika rumah kita kokoh, maka keimanan kita kokoh, insya Allah wafat ada dalam keadaan membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Sekali lagi hadis arba'in, hadis ketiga tamat, tapi yang belum tamatnya tentang pembahasan bab sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan usia kepada kita agar kita bisa melanjutkan hanca ilmu kita, dan apabila kita mati pun insya Allah matinya mati syahid. Ilahi lastulil firdausi ala wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil adzimi. Syarat tobat anu sohe aya 5 hiji lesotina dosa nu ti heula, 2 jamoal arek balik deui, 3 rasa helas ketir dina ati, 4 lamun dosa nate hak adami, menta ridho banda napu
minta panghampurana istighfar ka Gusti Allah nu utama ilahi lastulil firdausi ahla walak wa'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adzimi wa balik wa salim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana wa rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina tawassana bi ta'lumi tawassana bi ta'limi yang tarzuqana al-wasi' yang tarzuqana al-amana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhana wa asil maqasidana. Allahumma taqabbal wa usil misla sama qara'nahu minal qur'anil hakim hadiyatan maksusatan ila hadrati Rasulullah sallam wa ila hadrati mu'alifi kitabi hadis arba'in sa Imam Nawawi al-Bantani wa ila hadrati masyayikh Maki Haji Muhammad Ramli Zailani bin Haji Abdurrahman wa Maki Haji Khair Afandi bin Mas Haji Abdul bin Hasan Rubai wa li jami masyayikh fi mad al-ihsan wa fi mad miftahul huda. Inna Allah yuri darajatin fil jannah nas'aluka Allahumma bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi syafaatihim wa bi ma'unatihim wa bi barakati tirkati ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika wa nasi ajma'in. Rabbana taqabbal minna a'malana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sakitun kapihatur kirang langkung hapunten kasuhun billahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.